Kemarin kita telah melihat bahwa syarat pertama untuk baptisan Kristen adalah pertobatan. Syarat kedua untuk baptisan Kristen dinyatakan oleh Kristus sendiri. Dan Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke dalam seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh ciptaan. Dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi dia yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15-16. Di sini Kristus menyatakan bahwa dimanapun Injil diberitakan, mereka yang ingin diselamatkan dituntut untuk melakukan dua hal. Pertama, percaya, kemudian dibaptis. Gereja Perjanjian Baru mempercayai perkataan Yesus. Setelah seseorang percaya di dalam Yesus untuk keselamatan, ia harus langsung dibaptis. Pengalaman sipir penjara di Filipi memberikan contoh yang dramatis. Anda bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-34. Pada tengah malam, sebagai respons terhadap doa-doa Paulus dan Silas, seluruh penjara diguncang oleh gempa bumi supranatural dan semua pintu terbuka. Sipir penjara itu yang tahu bahwa ia harus mempertanggungjawabkan dengan nyawanya sendiri terhadap tahanan-tahanan yang mungkin melarikan diri, bersiap-siap untuk bunuh diri. Akan tetapi Paulus menahan dia dengan berteriak, "Jangan kamu lakukan yang buruk kepada dirimu sendiri, karena kami semua di tempat ini." Dengan keinsyafan yang mendalam, sipir penjara itu kemudian bertanya, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan?" Paulus menjawab, "Percayalah pada Tuhan Yesus, dan engkau akan diselamatkan, engkau dan rumahmu." Paulus dan Silas kemudian berbicara kepadanya firman Tuhan bersama-sama seluruh orang-orang yang di dalam rumahnya. Jelaslah bahwa mereka menyertakan persyaratan baptisan dalam pesan itu. Meresponi dengan iman, seluruh rumah tangga itu segera dibaptis. Mereka bahkan tidak menunggu fajar menyingsing. Respons sipir penjara dan keluarganya adalah pola standar dalam Perjanjian Baru. Baptisan dianggap sebagai persyaratan yang mendesak, tetapi itu selalu didahului oleh iman. Dua persyaratan pertama untuk baptisan, bertobat dan percaya, sejalan dengan tiga doktrin fondasi pertama yang disajikan dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Pertama, pertobatan. Kedua, iman. Ketiga, doktrin tentang baptisan-baptisan. Dalam pengalaman Kristiani, sesuai dengan doktrin, baptisan harus dibangun di atas fondasi pertobatan dan iman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sangat senang melihat bagaimana Engkau telah membuat penyediaan yang lengkap untuk percaya dan mengikuti Engkau, dan untuk mengekspresikan ini
melalui pertobatan dan iman. Aku memuji nama-Mu, Tuhan, selama-lamanya. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk
yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.